teman-teman, kenalin aku Desi. Hari ini aku lagi ada di Perpustakaan Bunga di Tembok dan kali ini aku kedatangan narasumber yang luar biasa. Coba boleh kenalan teh? Ya, halo, nama aku Nada Fatarani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, dari UPI ya, luar biasa. Kalau boleh tahu jurusannya apa teh? Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas FEBS berarti. Oh, FEBS. Oke, kalau boleh tahu nih, sekarang kan nih mahasiswa ya. Terus Mm-mm. kesibukannya apa sih? Sejauh ini sih karena mulai menginjak semester 6 gitu ya, mulai magang-magang gitu, lagi menunggu masa Oh, magang. iya iya magang ya. Kalau boleh tahu kenapa sih masuk FEBS gitu? Sebetulnya udah mikirin ini dari SMP mungkin ya. Jadi karena dari awal tertarik ke baca gitu, tertarik ke bahasa, jadi berkeinginan untuk gimana kalau misalnya kuliah yang menjurus ke sana aja karena suka asalnya gitu, siapa tahu bisa enjoy gitu. Berarti udah suka nulis dari kapan? SMP juga? Iya, iya, iya. Kelas 3 SMP kalau tidak salah pertama kali. Oke, kelas 3 SMP udah suka nulis nih, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, tulisan yang biasanya ditulis tuh apa aja sih, Teh? Kebetulan sejauh ini yang banyak ditulis itu puisi dan cerpen biasanya. Novel itu cuman sekali, itu pun di platform yang bukan formal gitu ya. Bisa Oh, disebut oke seperti oke. itu. Jadi sejauh ini cerpen sama puisi sih yang banyaknya. Kalau misalnya yang aku tahu sih, sebelumnya kan pernah nulis juga ya. Si judulnya Hmm, tuh kalau nggak salah, untuk seseorang yang kupanggil ibu. betul. Nah, itu aku tertarik ya, kayak wah gitu, keren banget dari judulnya aja gitu. Nah, ini tuh menceritakan tentang apa sih? Untuk seseorang yang kupanggil ibu ini sebetulnya waktu itu ditulis iseng-iseng ya, nggak ada niat lebih jauh gitu asalnya. Eh, dan kebetulan disimpan di platform Wattpad karena takut filenya hilang. Nah, si puisi, bukan puisi ya, itu cerpen ini menjelaskan tentang seorang anak yang masuk penjara karena eh, ngebantuin ibunya lolos dari ayah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Oh, Ya, luar tentang itu. biasa. Itu tuh inspirasinya dari mana teh? Jujur banget, gak tau kenapa dapet ilham itu. Kayak dari awalnya mungkin banyak, lagi banyak berita-berita tentang seorang anak yang keji gitu terhadap orang tuanya. Ada permasalahan-permasalahan keluarga yang suka muncul di media sosial gitu. Iya. Jadi kayaknya seru deh gitu ngebahas hal yang ke arah sana gitu. Berarti ini tuh ditulisnya tahun berapa? Kalau tidak salah, ini tuh tahun 2023 apa kalau tidak salah ya. Oh, iya Mm-mm. ya. Terus ada juga yang karya soal Jalan Petang ya. Ya, Nah, itu juga itu nyeritain apa sih? Jelang Petang lebih ke seorang anak, sudut pandang seorang anak yang ditekan ambisi seorang ayah gitu, yang menuntut anaknya itu menjadi seseorang gitu. Padahal anaknya tidak di sana jalurnya gitu. Nah, menjelaskan tentang Oh, tekanan itu dari orang tuanya gitu. kalau yang itu dari mana inspirasinya? Sejujurnya lagi ini tuh beberapa kali terjadi gitu ya di kehidupan nyata. Oh, oke. Entah itu cerita teman ataupun aku sendiri. Ada beberapa dalam hidup harus memilih gitu ya. Iya, iya. Terus apa yang aku inginkan tidak sejalan dengan apa yang orang tua aku inginkan gitu. Kadang Hmm, eh, kan apa ya? Satu sisi merasa berbakti kepada orang tua itu harus gitu ya. iya. Cuman satu sisi lagi keinginan kita juga harus diperjuangkan kadang gitu. Jadi di sini tuh menjelaskan hmm, bagaimana seorang anak memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Saat udah merasa bahwa orang tuanya berlebihan nih mengontrol hidup dia gitu. Oke, oke, menarik banget ya. Tadi ada dua kisah gitu yang diceritakan. Nah, terus kalau misalnya dari dua judul tadi nih yang udah kita bahas, apa sih sebenarnya pesan yang pengen disampaikan gitu kan sudut pandangnya anak berarti ya dua-duanya. Apa ya, yang pengen disampaikan mungkin pesan-pesan yang nyata gitu ya, yang sering kita temui dalam ranah keluarga. Karena kan keluarga itu deket banget gitu ya sama kita. Topik yang nggak mungkin setiap orang nggak aware terhadap itu gitu ya. Iya, iya. Jadi, adapun dua cerita ini lebih kepada
bagaimana pengen nunjukin aja bahwa sudut pandang seorang anak tuh terkadang harus dijadiin sorotan juga loh untuk banyak orang, karena kadang-kadang orang lebih banyak terpaku kepada bagaimana orang tua mendidik anaknya gitu ya, dibanding bagaimana seorang anak harus bersikap terhadap orang tua gitu. Jadi ada banyak hal yang ingin disampaikan dari situ, bahwa seorang anak pun berhak memiliki pendapat, keinginan, dan pandangannya sendiri gitu dalam keluarga. Keren ya. Kalau misalnya dari dua judul tadi tuh, apakah ada kesusahan gak sih ketika menulisnya gitu? Atau misalnya kayak suka ada writer's block gitu kan? Oke, kalau untuk dua cerita ini karena berawal dari spontanitas gitu ya, asalnya tidak terpikir jauh, terlalu serius gitu ya. Jadi kadang daripada idenya itu tidak berjalan kemana-mana gitu ya, aku tulisin aja biasanya sejadinya gitu loh. Tapi kadang ada yang sekali jadi kayak udah fix gitu. Akhirnya aku simpan di tempat yang mungkin bisa aku akses lagi, kayak Wattpad itu. Makanya aku nyimpen di sana agar filenya tetap ada gitu dan aku bisa lihat terus gitu. Oh, oke oke. Berarti kalau misalnya sampai saat ini, apakah si buku ini tuh udah selesai ditulis atau masih ongoing ya? Kebetulan kan ini tuh cerpen ya, jadi sekali baca beres gitu loh. Oh, udah beres berarti ya? Dua cerita ini tuh udah dipublis berarti dari 2 tahun yang lalu, udah ada di Wattpad, dan ceritanya tuh sekali selesai gitu, bisa dibaca sekali baca sekali duduk gitu loh. Jadi ya udah rampung gitu ceritanya. Menarik banget ya, karena ini menceritakan cerpen gitu ya, si isinya cerpen gitu, cerita pendek, jadi sekali duduk langsung selesai gitu. Berarti apakah penulisannya juga itu sekali duduk langsung kayak wah gitu, ada ilham nih langsung selesai juga? Kebetulan kalau misalnya cerpen biasanya sekali duduk. Mungkin ada beberapa cerpen yang saat itu ditulis ada tugas kuliah gitu ya, membuat cerpen. Karena mungkin tuntutan juga bisa sampai 3 kali duduk gak beres-beres gitu. Nah, gimana situasionalnya gitu? Aku tuh pernah dengar juga ya, kalau misalnya Teteh itu pernah jadi kontributor gitu ya, penulis di antologi puisi berjudul Setitik Luka yang diterbitkan oleh Guepedia. Nah, apa sih judul puisi itu, Teh? Waktu itu judulnya aku memilih untuk terakhir kalinya tolong beritahu aku. Itu judulnya. Tentang apa itu? Itu tentang, karena sebelumnya ya pengen ngejelasin bahwa tulisan aku tuh biasanya seputar ranah keluarga terus gitu. Gak tau karena zonanya di situ kali ya, lebih awarenya terhadap hal-hal yang berbau di ranah keluarga gitu. Jadi banyaknya tentang itu. Nah, kebetulan di buku Setitik Luka ini yang judulnya tadi untuk terakhir kalinya beritahu aku, ini tuh tentang seorang anak yang kehilangan ibunya. Terus dia mencari-cari mana tempat aman lain yang bisa dia dapatkan selain ibunya gitu loh. Lebih banyak pertanyaan-pertanyaan gimana bisa ngejalanin hidup lagi tanpa ibu gitu. Ya ampun, ternyata deep banget ya Teh, ternyata ya Allah. Terus kalau misalnya dari puisi tersebut nih, apa sih yang pengen disampaikan gitu? Sebenarnya lebih kepada bagaimana rasa duka seorang anak gitu ya terhadap rasa kehilangan gitu. Bagaimana pengen menunjukkan, menggambarkan bahwa segelap itu gitu ya dunia anak saat orang tuanya meninggal gitu ya. Pengen menggambarkan bahwa tidak semua orang bisa menghadapi duka dengan selapang itu. Jadi pengen nunjukin itu aja, menggambarkan hal-hal seperti itu gitu. Berarti di dalam si puisinya itu adalah sebuah kelapangan si anaknya juga termasuk gitu atau enggak? Tapi di puisi ini lebih ke menggambarkannya malah lebih ke duka, bagaimana seorang anak frustasi gitu ibunya nggak ada, jadi nyari kemana lagi tempat yang harus aku kunjungi biar nemu sosok kayak ibu lagi gitu. Oh iya gitu ya. Terus kenapa sih memilih untuk mengirimkan si puisi tersebut gitu? Nah, kebetulan ada sebuah rutinitas yang aku sendiri jaga dari semester 1 berkuliah gitu ya. Kalau misalnya ada libur kan, jangka libur semester biasanya ada yang panjang ada yang pendek gitu ya. Nah, setiap jangka libur itu aku mengusahakan untuk mengirimkan karya ke event-event lomba atau
Nah, seperti itu. Jadi setiap jangka waktu libur diusahakan mendapatkan satu sertifikat minimal. Jadi kayak Oke. mengumpulkan banyak portofolio gitu. Oke, menarik banget ya. Karena mungkin satu apa ya, linear juga sama Iya, jurusannya betul gitu betul. ya. Mm-mm. Luar biasa sih, produktif banget ya. Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Gimana sih itu motivasinya biar bisa kayak gitu? Apa ya? Karena takut lulus nggak megang apa-apa. Karena terus dari awal udah cita-cita gitu ya, pengen karya aku jadi lembaran kertas gitu. Gak cuman di file aja, tadinya untuk awalnya untuk itu gitu. Pengen bisa dipegang karya sendiri. Sebetulnya yang sampai sekarang belum ke sampaian gitu ya, adalah bikin satu buku karya sendiri gitu. Belum sebetulnya. Jadi lebih mengusahakan antologi-antologi yang tadi yang Oh. seperti tadi dibahas ya. Terus selain yang tadi Setitik Luka juga pernah jadi kontributor dalam antologi puisi berjudul Membaca Tajuk Warsa. Nah, kalau yang itu apa judul puisinya teh? Membaca tajuk warsa ini judul puisinya Ya Kita Manusia. Tentang apa itu? Tentang manusia. Ini tuh waktu itu temanya itu menyambut tahun tahun baru 2022 kalau tidak salah. Nah, karya ini itu lebih kepada apa ya? Mungkin cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Saat tahun 2022 kan baru menginjak ranah perkuliahan ya. Iya, iya. Terus saat itu merasa diberkahi sekali karena seperti dimudahkan gitu jalannya. Pertama, saat itu kebetulan lolos SNMPTN, terus lolos juga beasiswa dari pemerintah saat itu. Oh, okay. Jadi yang dinotis saat pembuatan karya ini adalah bagaimana Tuhan memberikan apa yang aku impikan gitu. Tapi dengan tidak puasnya manusia terus berekspektasi, khususnya aku gitu ya, terus berekspektasi untuk mendapatkan apa-apa yang sebenarnya bukan kuasa kita juga untuk ya kan untuk mengharapkan sih boleh ya, cuman kadang kita tuh memaksakan kehendak untuk mendapatkan apa yang kita mau kan. Nah, di karya ini tuh menjelaskan itu rasa syukur aku, tapi rasa sedih juga karena ternyata aku terlalu memaksakan apa yang bukan kuasaku gitu. Berarti itu sudut pandangnya dari diri sendiri ya? Iya, betul betul. Oke, oke. Kalau misalnya dari puisi yang barusan gitu, itu berarti pengen menyampaikan apa? Apakah ya udah bersyukur aja gitu atau kayak gimana? Eh, Kebetulan di bait terakhir puisinya aku menyimpan sebuah pertanyaan gitu ya. Di bait terakhir puisinya kalau tidak salah seperti ini. Eh, dari dari sekian banyak waktu yang tersisa, apakah eh, kita tidak malu jika tidak mengubah apa-apa? Merinding. Kayak kayak apalagi yang bisa kita lakukan selain memperbaiki hidup kita gitu menuju rencana-rencana yang kita buat, karena Tuhan udah sebaik itu gitu. Masa kita diem aja menerima apa diri kita sekarang tanpa memperbaikinya lagi gitu. Lebih ke kayak motivasi gitu Iya mungkin betul ya. yang itu. Oke, oke. Terus kalau misalnya nulis puisi nih, tadi kan ada nulis cerpen, terus sekarang yang ini puisi gitu. Nah, apakah ada kesulitan gitu nulis puisi ini gitu? Sebetulnya kalau puisi lebih banyaknya mengalir gitu ya, karena eh, sebagian besar adalah apa yang dirasakan kan biasanya puisi. Iya, iya. Jadi mengamati apa nih yang sedang dirasakan, yang direnungi. Kadang muncul muncul aja kata-kata yang mengarah ke sana, yang topiknya searah gitu dengan apa yang dipikirin. Jadi daripada mubazir ya nggak kemana-mana. Jadi kadang ditulisin jadi rangkaian kata-kata yang berbentuk puisi gitu. Berarti kalau misalnya antara nulis cerpen nih sama puisi itu lebih gampang mana sih? Sebetulnya eh, lebih enjoy nulis puisi. Kenapa? Karena dulu waktu pas pertama kali suka nulis berawal dari bikin quotes kecil gitu lah. Nah, belum belum ke cerpen dulu. Jadi kesini kesini tuh merasa lebih mudah
menyampaikan perasaanku gitu lewat kata-kata yang berbentuk puisi dibanding sebuah alur lebih panjang gitu di cerpen. Terus kalau misalnya apa sih dibandingkan dengan yang aku tahu ya nih, pernah nulis naskah pagelaran juga kan? Oh iya. Nah, itu lebih susah mana sih? Lebih susah naskah drama pergelaran karena membutuhkan riset lebih jauh juga. Kalau boleh tahu waktu itu tentang apa itu yang naskah? Naskah pergelaran ini judulnya Payung Hitam. Oh, oke. Ini menceritakan tentang kejadian lebih terfokus kepada kejadian Kamisan sebetulnya. Oh, Ke ranah-ranah sana, iya. Jadi membahas tentang perjuangan aktivis-aktivis pada saat itu gitu. Aku tertarik banget ya jujur karena kan aku juga mungkin beberapa kali ikut apa ya liputan gitu sih aksi Iya. Kamisan ini. Nah, Keren. kalau misalnya boleh tahu nih, kenapa sih milih apa ya judul itu gitu untuk si naskah pagelaran ini? Oke. Sebetulnya dari tadi sebetulnya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. sebetulnya ada beberapa topik yang dulu kita ajukan gitu ya. Asalnya dari mengajukan mau ceritain Dago Elos waktu itu. Oh, Dago Elos. Tapi ditolak. Terus ada pergusuran rumah sakit jiwa ditolak. Memang kayaknya dari awal dosenku ngeset untuk ngebahas tentang topik 98. Jadi emang mau menjuruskan ke arah sana gitu ya. Walaupun agak ketar-ketir gitu ya mahasiswa apakah akan terjadi sesuatu gitu, tapi kata mereka karena dalam ranah pendidikan seharusnya tidak apa-apa gitu. Oke, oke. Berarti memang pada saat itu tuh itu pagelarannya sekelas atau kayak gimana? Itu tuh project seangkatan. Jadi setiap kelas di angkatan tersebut menunjukkan satu pertunjukan drama gitu ya, yang masing-masing beda topik, enggak beda topik apa ya, beda ceritanya, beda isunya gitu. Tapi semuanya ini teh kayaknya fokus sama yang 98 itu Iya, ya? kebanyakan lebih ke arah sana gitu jadinya. Memang berarti tema besarnya apa ya ini kalau boleh tahu? Ini tuh kan sebenarnya awalnya dosen tuh men-setting gitu ya. Pertunjukan ini tuh harus pertunjukan non fiksi yang mana harus ada unsur researchnya, harus ada unsur menelaah kejadian-kejadian yang telah terjadi gitu ya. Makanya banyaknya uh, yang bisa diangkat gitu, kisah-kisah yang bersejarah gitu ya. Kan itu sangat besar sekali gitu ya, topiknya di masyarakat Indonesia gitu. Jadi dosen-dosen juga menginginkan kita itu sebetulnya harus mengangkat apa yang belum terungkap sebenarnya. Mereka tuh misi besarnya itu gitu ya. Cuman merasa berat karena mahasiswa tidak tahu apakah peran kita bisa sebesar itu atau tidak gitu. Jadi memaksimalkannya mengangkat isu-isu seperti itu gitu. Keren banget ya. Berarti kalau misalnya waktu pagelaran itu digelar itu kapan terus di mana sih? Itu kan dilaksanakan di Gedung Amphitheater UPI. Oh, di UPI. Iya. Ya. Mohon maaf lupa sekali kalau tidak salah itu 23 Mei atau Maret gitu ya. Tahun kemarin. Itu terbuka untuk umum nggak kalau pagelaran? Terbuka untuk umum. Waktu itu menjual tiket ke ranah umum juga ya, kebetulan memenuhi kuota gitu. Oh, Iya. oke. Terus kalau misalnya yang di pagelaran itu ada siapa aja sih yang terlibat untuk jadi pemeran gitu? Oke. Yang terlibat jadi pemeran hampir satu kelas. Satu kelas kan ada, kebetulan aku ada 39 orang nih. Kebanyakan mungkin setengahnya lebih itu jadi pemeran. 20 sampai 25 mungkin dia jadi pemeran gitu. Jadi lumayan banyak membutuhkan aktor gitu di sana. Iya, berarti itu kalau pas waktu nulis isi skripnya berarti aktornya sebanyak itu juga. Karena disuruh juga oleh dosen. Jadi dosen itu ingin kalau bisa semuanya terlibat gitu, terlibat dalam actingnya gitu sebetulnya. Makanya diminimalisir untuk kru-kru di belakang panggung. Katanya sendiri ikut aktor atau? Enggak, kebetulan karena sudah tidak sanggup.
udah menulis sepanjang itu gitu ya, terus harus latihan lagi acting segala macem. Jadi memutuskan untuk jadi tim musik. Oh, Iya. oke oke. Terus apakah ada tanggapan nggak sih dari dosen, penonton gitu atau mahasiswa yang lain? Mm-mm. Sebetulnya tanggapan dari mereka cukup positif gitu ya. Bilang seru, haru, eh, mungkin juga mereka merasa topik ini penting diangkat gitu ya. Ditambah ada banyak sekali yang belum tersuarakan sampai hari ini Iya gitu ya. betul betul. Jadi topik-topik seperti ini membuka lagi mata masyarakat gitu. Khususnya penikmat-penikmat pergelaran drama gitu. Ada kesulitan nggak sih dalam nulis naskahnya atau researchnya mungkin? Tentu. Kan waktu itu menulis tuh tidak hanya sendiri. Aku bertiga sama dua temanku. Nah, yang menjadi kesulitan sebenarnya membuat storyline pertama. Oh oke. Membuat storyline apa saja yang mau di-highlight gitu dari kejadian ini karena banyak sekali yang harus di-highlight. Kebetulan setelah mendatangkan pelatih, banyak sekali ide pokok yang dibuang karena terlalu banyak gitu. Ini akan jadi pertunjukan yang lama sekali kalau misalnya semuanya diambil gitu. Dia bilang bahwa naskah ini terlalu padat isi pokoknya gitu sampai ada beberapa bagian yang di-cut untuk memaksimalkan durasi gitu. Oh, kalau berarti durasinya tuh ada berapa lama? Sekitar 40 menitan satu pertunjukan. Oh, 40 menit. Oke, berarti karena tadi nih aku dengar kan kayak ide pokoknya tuh banyak gitu. Nah, akhirnya yang diangkat ide pokok yang ditunjukkan di pagelaran itu tuh apa sih? Jadi sepanjang pergelaran ini lebih ingin meng-highlight bagaimana kedekatan tokoh utamanya Maman dengan ibunya, Ibu Ningsih. Saat itu kan Maman menjadi aktivis gitu ya, yang kebetulan ujungnya meninggal karena tertembak. Nah, di sini lebih mendekatkan bagaimana dramatisnya hal itu terjadi gitu. Jadi lebih mengarah kepada ide-ide pokok mana yang mendukung untuk mendramatisir kejadian puncak tersebut gitu. Oh, berarti puncaknya tuh pas si tokoh utama ini Tertembak. Iya. tertembak. Nah, kalau misalnya kesulitan dari naskah pagelaran tadi kan salah satunya adalah research. Pada akhirnya itu dapat researchnya tuh kayak gimana sih? Saat itu alhamdulillahnya gitu ya media sekarang sudah banyak sekali terbuka gitu ya. Waktu itu lebih banyak mengambil sumber dari wawancara Ibu Ningsih dengan salah satu youtuber yang menginterview bagaimana kejadian itu terjadi sebenarnya gitu langsung dari tokoh kenyataannya gitu pada saat itu. Jadi mencari video-video pendukung seperti bagaimana kejadian tersebut terjadi di masa 98 gitu. Banyak lebih ke mencari buku dan jurnal juga gitu untuk merealisasikan bagaimana hal ini bisa dipetik gitu ya sampai akhirnya menjadi pertunjukan drama. Berarti kalau misalnya drama pagelaran kayak gitu, si tokohnya tuh apa sih namanya diganti gitu namanya? Apakah dia? Ya. Karena terlalu riskan, Oh, oke. terlalu riskan apabila kalau kita mengutip langsung nama aslinya gitu, akan sangat sulit. Soalnya kalau misalnya mengutip nama aslinya menjadi seperti sebuah apa namanya biografi gitu ya, jadi pertunjukan biografi gitu. Tapi pada intinya isi dari si pagelaran ini naskahnya tetap asli meskipun namanya diubah. Iya betul. Oke, oke, oke. Terus kalau misalnya yang membedakan proses atau teknik penulisan naskah pagelaran sama naskah cerita biasa atau puisi itu kayak gimana sih? Dari segi penulisannya Iya maksudnya. betul. Mungkin karena penulisan naskah pergelaran ini tidak dilakukan sendiri gitu ya. Tentu perlu kerjasama lebih antara aku dan teman-temanku gitu. Dibanding menulis cerpen dan puisi kan lebih personal gitu ya. Iya. Cerita-cerita yang dekat, cerita-cerita yang aku alami, kadang cerita-cerita yang aku simak di media sosial. Nah kalau misalnya kebetulan naskah drama ini kan memerlukan riset, memerlukan banyak orang yang apa ya, yang terlibat gitu di dalamnya. Jadi lebih banyak tantangan juga karena menyatukan beberapa kepala gitu Iya, ya. iya benar-benar. Itu sih tantangannya.
Iya. Terus kalau misalnya menurut tetehnya sendiri nih, apa sih yang ngebedain naskah dari Payung Hitam sama naskah pagelaran yang lain gitu? Karena tadi temanya kan 98 ya. Mm-mm. Mungkin bisa dibilang naskah Payung Hitam ini lebih hangat karena lebih menonjolkan bagaimana sisi kekeluargaan antara mereka gitu. Bagaimana rasa kehilangan Buningsih terhadap mm, meninggalnya Maman saat itu gitu. Oh, oke oke. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, ke depannya apakah Teh Nada ini berencana nulis naskah pagelaran lagi nggak sih? Sebetulnya kalau misalnya ada kesempatan lagi mungkin ingin lagi karena merasa belum begitu maksimal saat itu gitu ya. Di pergerakan itu masih ada hal-hal yang sepertinya kalau misalnya dibeginikan akan lebih bagus, beginikan gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan mungkin akan lagi, semoga gitu ya. Semoga gitu ya. Iya kalau ada kesempatan. Berarti apakah pagelaran itu tuh berarti di apa ya namanya? Proyek setiap mata kuliah tuh pasti ada atau karena mata kuliahnya pagelaran? Eh, Mata kuliah ini hanya ada di semester 4. Oh, Jadi cuman dilakukan sekali di setiap angkatan gitu. tapi berarti apakah kedepannya kemungkinan akan ada proyek seperti itu lagi? Sepertinya kalaupun terjadi mungkin akan dilaksanakan secara mandiri gitu loh. Oh, mandiri. Akan meng-hire teman-teman gitu ya. Ayo kalau misalnya mau bikin lagi, kita mulai lagi proyekan segala macam. Karena kan waktunya panjang, harus ada latihan fisik segala macam gitu saat itu. Oke, kalau yang waktu itu sendiri tuh garapannya berapa lama sih Teh? Kurang lebih 3 3 sampai 4 bulan kalau tidak salah. Dari nulis naskah, latihan gitu. Nulis Lumayan naskah? panjang. Karena kan semester pendek gitu ya, cuma 6 bulan. Dikasih tema, terus harus ngefiksasi judul segala macam kan, ngaju-ngajuin topik-topik sampai di approve itu sama dosen, riset-riset lumayan cukup menguras waktu dan energi gitu waktu itu sampai banyak yang sakit juga. Aduh, paling lama tuh nulis naskahnya, latihannya atau kayak gimana? eh Kayaknya lebih condong latihannya. Latihannya. Lebih banyak latihannya dibanding menulisnya. Karena menulis kan sama 3 orang gitu ya, jadi otaknya lumayan banyak nih. 3 orang mencari riset ini, riset ini, riset ini untuk setiap ini gitu. Jadi lebih membantu mempersingkat waktu gitu. Oke, nah jadi kan tadi selain pagelaran gitu kan nulis naskah, nah aku juga baca-baca tadi di CV-nya tuh Teteh pernah juara 2 nulis cerpen gitu. Nah itu Betul. tuh judulnya apa sih? Eh, Saat itu judulnya Bahagia yang Berbeda. Oh, kenapa tuh? Saat itu ceritanya menceritakan tentang lagi-lagi kehilangan seorang ibu waktu itu. Nah, tapi yang lebih disorot di sini sebetulnya awal-awalnya menceritakan bagaimana frustasinya seorang anak, diceritakan bagaimana nyaris gilanya gitu ya seorang anak kehilangan ibunya yang saat itu meninggalkan adiknya yang masih kecil, juga ayahnya yang belum sukses gitu saat itu. Tapi di penghujung cerita diberikan juga sudut pandang dari sisi ayahnya. Oh gitu. Sampai di ujung cerita ada plot twist gitu. Ayahnya gantung diri waktu itu. Bakal kena ini nggak ya? Enggak deh, enggak apa-apa lah YouTube khasnya ini. Saat itu gitu, ayahnya meninggal tragis gitu. Oh, oke oke. Berarti itu dari dua sudut pandang. Dalam satu cerita ada dua sudut pandang dari sudut pandang anaknya dan sudut pandang ayahnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya boleh tahu, itu tuh pengen ngasih pesan apa gitu ke pembaca? Mm-mm. Waktu itu yang terpikirkan adalah ingin ngasih tahu gitu ya ke teman-teman yang baca bahwa kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Selagi masih ada, ya harusnya maksimalkan gitu waktunya. Karena orang tua kita nggak selamanya ada gitu ya. Jadi kalau bisa, karena kita tidak pernah tahu rasa duka kehilangan seorang ibu gitu. Jadi jangan pernah eh, merasa yang bahaya itu merasa bahwa mereka akan selalu ada gitu selamanya. Jadi menunjukkan bahwa duka itu seperti itu gitu kalau misalnya
dilaksanakan di kehidupan nyata gitu. Tidak semua orang kuat gitu menjalaninya di sana. Berarti itu dapat inspirasinya dari mana sih? Bagi yang berbeda itu, waktu itu kalau tidak salah ada postingan di Instagram. Lebih banyak ide-ide yang muncul itu dari isu-isu yang diangkat di media sosial biasanya. Sampai waktu itu ada salah satu cerita yang diambil dari postingan Instagram, screenshotan SW-nya ibu-ibu yang menyatakan kalau misalnya ya gimana kalau sudah besar anaknya tidak bergantung lagi ke dia. Nah, hal-hal seperti itu biasanya membuat aku tertarik gitu untuk kayaknya ini bakal deep banget deh kalau dibikin cerita, bakal menarik banget untuk orang-orang ketahui juga gitu. Oke, oke. Berarti kan ini beberapa kali yang ngirim gitu, ngirim cerpen, ngirim puisi yang pada akhirnya apa ya? Ada yang menang gitu ketika dilombakan, terus ada juga yang jadi antologi gitu. Iya. Nah, gimana sih perasaannya ketika wah gitu, saya menang nih gitu. Kebetulan waktu itu nggak nyangka juga karena merasa karya ini udah ngendap lama sebenarnya di laptop gitu ya. Belum pernah diajukan kemana-mana. Terus saat pengumuman waktu itu di posting di Instagram, kayak merasa seneng tapi lebih banyak gak nyangkanya gitu loh. Kayak dari sekian banyak percobaan dikirim ke sana ke sini, akhirnya ada yang juara, rasanya kayak akhirnya gitu loh. Iya, 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 pasti Iya ngerasa gitu. kayak gitu ya. Itu berarti sering banget ya kalau misalnya ngirim-ngirim kayak gitu, apakah itu karyanya pasti berbeda-beda, bikin lagi atau kayak gimana? Iya, biasanya tidak selalu di rentang yang tadi, tidak selalu di rentang saat liburan gitu ya. Lebih kalau misalnya kuliah nih mumet-mumet segala macem, tiba-tiba ada ide gitu. Aku biasanya suka nampung. Jadi kayak ada beberapa cerita yang aku endapin dulu di laptop saat masa liburan aku kirim-kirim gitu. Gitu. Oh, oke, oke. Berarti gitu ya alurnya. Oke, oke. Nah, Teh, kalau misalnya sebagai penulis kan biasanya mengalami writer's block gitu. Nah, apa yang Teh Nada lakukan sih saat mengalami si writer's block ini? Apa tips gitu yang bisa Teh sampaikan buat kita? Oke. Sebetulnya aku pun belum terlalu berdamai gitu ya dengan writer's block ini, astagfirullahaladzim. Nah, ya itu intinya. Karena apalagi merasakan mungkin ya Teteh juga bagaimana sibuknya dunia perkuliahan gitu ya. Tidak dihindari kalau misalnya ide akan banyak mentok karena mikirin tugas. Iya, iya. Iya, cuman saat kemarin aku ikut seminarnya Delestari, kebetulan ada di UPI. Dia itu ngasih tips bahwa kenapa ya hal itu bisa terjadi karena orang-orang di zaman sekarang itu sedikit sekali waktu melamun. Karena fun fact, orang-orang yang suka menulis itu akan datang ilhamnya saat melamun. Banyak banget, mungkin ada beberapa kalian juga gitu ya, yang mendengar bahwa ide itu bahkan bisa datang saat di kamar mandi. Iya, iya benar. Iya kan? Karena biasanya di kamar mandi kita lebih banyak waktu sendiri, walaupun sekarang mungkin banyak orang-orang yang membawa handphone ke kamar mandi gitu ya. Sampai-sampai waktu melamun itu berkurang. Nah, kata Delestari, budayakan kebiasaan melamun untuk merenungkan apa ya yang harus di-highlight di hidup kita gitu, apa yang bisa dituangkan menjadi karya, apa yang bisa disampaikan untuk menjadi pelajaran untuk orang lain gitu. Nah, aku setuju sekali karena merasakan juga, oh iya juga ya. Bahkan sekarang mungkin udah sedikit waktu untuk merenungi apa sih yang selama ini udah kita alamin gitu. Karena ada gadget tentunya kita nggak bisa seperti nggak bisa lepas gitu ya dari dia. Benar. Cuman ya kata Dalasari, biasakan sisihkan waktu untuk diri sendiri untuk melamun gitu. Gitu. Menarik sekali. Iya, kata menarik Dalasari. benar-benar. Apakah setelah itu Teteh jadi sering melamun? Setelah itu lebih aware bahwa melamun itu perlu dan ada manfaatnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya udah terlalu banyak main gadget, biasanya harus napas deh kayaknya, harus mikirin dulu, ini harus diem dulu gitu.
Oke, oke. Nah, kalau misalnya buat dapet inspirasi nulis tuh biasanya Mm-mm. dari mana sih selain dari tadi kayak media sosial, Mm-mm. ngelamun gitu? Mm-mm. Karena lebih banyak biasanya karya-karya yang aku buat meng-highlight dari kejadian nyata ataupun kejadian teman-temanku. Biasanya makanya bahaya sekali kalau misalnya teman-teman ada yang cerita begitu detail gitu ya ke aku, karena bisa masuk jadi cerita gitu ya kak. Jadi Iya. kayak ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita jadikan bahan cerita, bahan karya gitu ya untuk sebuah cerpen, mau itu cerpen ataupun puisi, karena kita tidak pernah lepas dari cerita-cerita orang lain maupun cerita kita sendiri gitu. Jadi di sekeliling kita pasti banyak sekali hal-hal yang bisa di-highlight untuk menjadi sebuah karya gitu biasanya. Oke, Mm-mm. menarik ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri nih kadang suka kepikiran gitu. Kalau misalnya ketika kita nulis, kadang kita tuh terpaku dengan tulisan kita yang sebelumnya gitu. Jadi kayak, Oke. oh inspirasinya kayaknya malah balik lagi gitu ke karya yang sebelumnya. Nah itu Mm-mm. gimana sih biar kita bisa apa ya bikin karya yang berbeda gitu? Mm-mm. Mungkin lebih banyak mencari tahu, lebih banyak research, dan lebih banyak dengerin orang. Karena Oh, akan begitu menarik saat kita banyak ngobrol sama orang lain yang pengalamannya beda-beda gitu. Pasti akan banyak referensi lain yang muncul di otak saat menulis, jadi kayak oh kayaknya kejadian ini bisa dimasukin di scene ini misalnya, di bab ini, di alur cerita yang ini gitu. Oke. kalau boleh tahu, ada nggak sih penulis yang jadi kiblatnya Teh Nada gitu dalam Hmm. menulis? Sebetulnya kalau misalnya kiblat tersendiri gitu ya, lebih banyak mungkin terinspirasi gitu ya kepada, kalau cerpen-cerpen lebih pada Delestari, terus ada siapa lagi ya? Ada yang menarik dari cara penulisan Ziggy Zevanya, ada penulis di Tanah Lada. Terus kalau puisi-puisi, karena random gitu ya, kayak membacanya kadang ada juga dari media sosial yang banyak puisi-puisi gitu. Jadi tidak bisa menentukan secara spesifik siapa sih yang dijadikan inspirasi gitu. Kalau misalnya secara umum nih ya, ada nggak sih tip menulis dari Teteh gitu, terutama untuk mereka yang baru aja terjun gitu dalam dunia kepenulisan? Mm-mm. Gimana ya? Sebetulnya banyak sekali seseorang yang mandek gitu ya, tidak jadi menulis karena merasa ceritanya itu bukan apa-apa. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan eh, langkah pertama adalah mulai dulu. Mungkin terdengar klise gitu ya, cuman saat pertama kali proses menulis, mau itu di kertas maupun di laptop gitu ya, langkah pertama itu menjadi eh, titik apa ya, titik pacu kita untuk melanjutkan ke ranah yang lebih jauh. Jangan takut untuk salah ataupun alay gitu ya kebanyakan, karena setiap orang pasti mengalami fase itu. Aku mengalami sekali bagaimana rasanya jijik melihat tulisanku sendiri gitu ya, sampai sekarang aku kadang bertanya juga ke temen aku apakah aku harus menghapus ini dari platform Wattpad gitu ya, karena enggak banget gitu ya aku ngerasanya. Cuman kadang hal itu perlu juga loh buat ngelihat progres kita sudah sejauh apa gitu. Makanya eh, mungkin lebih banyak menyadari bahwa mulai itu perlu dilakukan kalau misalnya kita mau menulis sesuatu. Karena aku merasa harus lebih banyak, harus ada lebih banyak eh, kejadian yang harus di capture dalam bentuk kata-kata gitu. Karena kadang aku merasa kalau misalnya tidak meninggalkan tulisan, aku meninggalkan apa gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, apa yang bakal dikenang sama orang-orang, kadang gitu. Terus karena menulis ini menjadi jalan tersendiri buat nuangin pikiran kita gitu ya, maka kalau bisa ya tulislah sebanyak-banyaknya hal yang ada di sekitar kamu, karena pasti banyak sekali hal yang bisa dijadikan karya gitu ya buat ini kehidupan kita gitu maupun orang lain. Wah, menarik sekali ya, banyak insight yang dapat kita pelajari gitu ya dari Teh Nada ini, apalagi soal kepenulisan yang
luar biasa, semoga kedepannya makin sukses ya Amin, Teh. amin, Makasih amin. banyak buat waktunya. Kita bisa bertemu di hari ini. Aku nggak nyangka banget kita bisa ngobrol-ngobrol. Makasih juga Teh. Oke, teman-teman semuanya, sesi kita pada hari ini sudah berakhir. Kalau misalnya teman-teman pengen menghubungi Teh Nada, boleh hubungin kemana Teh? Kalau akun pengkaryaan ada di @inisuara. Kalau akun pribadi ada di @nadaFTRN. Nah, itu dia kontak dari Teh Nada yang mungkin nanti teman-teman bakalan belajar gitu ya, kayak Teh, ini aku tadi udah lihat videonya nih, Teteh keren banget gitu ya. Ini kita pengen belajar gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita bagikan gitu ke teman-teman semuanya. Dadah. Makasih. Diminum Teh, diminum ya. Iya. Saat itu ingin menampilkan kedekatan seorang ibu, Ningsih, dengan anaknya bernama Maman gitu ya. Lebih banyak yang menonjolkan bagaimana chemistry mereka, bagaimana dekatnya mereka, terus perjuangan Maman. Sorry Wawan. Nah, Udah pengen ketawa gara-gara mama. tunggu. Wawan apa Maman? Aku lupa. Nah, kamu nonton kan? Apa sih Wawan apa Maman sih? Maman. Seru sumpah. Nama asli itu Kamisan. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, itu tolong kertasnya gak kelihatan ya saya teh mau ngomong apa. Maaf banget, aku kira nggak bakal ditanyain, nggak ada di sini. Itu sih dia tuh nulis. Gitu. Berarti kalau misalnya boleh tahu itu tuh pengen ngasih pesan apa sih gitu? Lebih kepada ingin